Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Basmin Basmala, MBI 14 12203, Matkul Ekonomi Teknik kelas B, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Saya akan menjelaskan soal UTS Matkul Ekonomi Teknik. Untuk soal pertama, seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Jika untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun, berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa P sama dengan 7.500, I sama dengan 8% per tahun, dan N sama dengan 3 tahun. Untuk arus kasnya, karena di situ meminjam ke bank, maka nilai P arahnya ke atas yang sebesar 7.500.000. Maka untuk mengetahui F-nya yaitu sama dengan P dalam kurung F per P dikali I dikali N sama dengan 7.500.000 dalam kurung P per F per P dikali 8% dikali 3 sama dengan 7.500.000 dikali 1,2547 sama dengan 9.447.750. Jadi uang yang harus dibayarkan di bank pada akhir tahun ketiga adalah 9.447.750. Lanjut soal nomor 2. Sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjamkan 1 juta, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan. B. Tingkat suku bunga per bulan. C. Tingkat suku bunga nominal per tahun dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Dari soal nomor 2 ini, diketahui bahwa P sama dengan 1 juta, N sama dengan 12 bulan atau 1 tahun. Nah, untuk cash flow-nya, karena nasabah meminjamkan, maka arah P-nya ke bawah, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk cicilan selama 1 tahun, nilainya ke atas selama 12 bulan. Maka untuk mengetahui nilai A sama dengan P per N. Dimasukkan nilainya, jadi sama dengan 1 juta per 12 bulan. Sama dengan 83,33. Diketahui A sama dengan 83,333. P-nya 1 juta, N-nya 12 bulan. Ditanya suku bunga per bulan. Jadi A sama dengan P di dalam kurung A per P dikali I dikali N. A-nya ketemu 83,333, P-nya 1 juta. Dalam kurung A per P kali I kali N. A per P dikali I, N-nya 12 bulan, sama dengan 0,083. Jadi yang mendekati adalah 0,5%. Jadi I-nya sama dengan 0,5% per bulan. C. Diketahui I-nya 0,5%. N-nya sama dengan 12 bulan. Ditanya tingkat suku bunga nominal dan efektif. Untuk tingkat suku bunga nominal, rumusnya adalah R sama dengan I dikali N. Sama dengan I-nya diketahui 0,5%, N-nya 12 kalikan. Sama dengan 6%. Dan untuk tingkat suku bunga efektif,
yaitu I sama dengan 1 ditambah R per N kuadrat N dikurangi 1. I sama dengan 1 ditambah 6% dibagi 12 pangkat 12 dikurangi 1. Jadi hasilnya nanti adalah 6,168%. Soal nomor 3, bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I sama dengan 15% per tahun, dengan mempertimbangkan nilai NPV dari nilai A, metode nilai sekarang, atau present worth, B, metode nilai deret seragam, atau annual worth. Di sini ongkos atau biaya awalnya mesin A adalah 45 juta, mesin B 29 juta, dan untuk ongkos biaya tahunan mesin A 8 juta, mesin B 9 juta. Turun mesin setiap 2 tahun untuk mesin A tidak ada, untuk mesin B 2 juta. Turun mesin setiap 3 tahun untuk A 2,5 juta. Untuk mesin B tidak ada. Nilai sisa untuk mesin A yaitu 5 juta, mesin B 3 juta. Umur mesin A 12 dan umur mesin B adalah 6. F sama dengan 45 juta itu adalah ongkos biaya awal. N-nya 12 tahun, A 8 juta, A absen 2,5 juta, dan P sama dengan 5 juta. Untuk cash flow mesin B, diketahui F-nya 29 juta, A 9 juta, A absen 2 juta setiap 2 tahun, P-nya 3 juta, N-nya 6 tahun, I-nya sama dengan 15%. Metode present worth untuk mesin A. Ongkos biaya awal sama dengan min 45 juta. Ongkos biaya tahunan sama dengan min 8 juta dalam kurung P per A 15% kali 12 sama dengan min 8 juta dikali 5,4209 sama dengan min 43 364 800 juta. Untuk turun mesin tiap 2 tahun itu tidak ada. Turun mesin tiap 3 tahun sama dengan min 2,5 juta di dalam kurung P per F kali 15% dikali 12 sama dengan min 2,5 juta dikali 0,6575 sama dengan min 1.643.750. Nilai sisanya sama dengan 5 juta dalam kurung P per F 15% dikali 12 sama dengan 5 juta dikali 0,1869 sama dengan 934.500. Jadi P present worth mesin A itu sama dengan min 89.074.500. Untuk metode annual worth mesin A, ongkos biaya awal sama dengan min 45 juta dalam kurung A per P dikurangi 15% kali 12
sama dengan min 45 juta dikali 0,1844 sama dengan min 8.298.000. Ongkos biaya tahunan sama dengan min 8 juta. Turun mesin tiap 2 tahun tidak ada. Turun mesin tiap 3 tahun sama dengan min 2,5 juta dalam kurung A per F dikali 15% dikali 3 sama dengan min 2,5 juta dikali 0,2879 sama dengan min 719.750. Nilai sisa sama dengan 5 juta dalam kurung A per F dikali 15% dikali 12 sama dengan 5 juta dikali 0,0344 sama dengan 172.000. Jadi annual worth pada mesin A sama dengan min 16.846.750 rupiah. Metode present worth untuk mesin B. Ongkos biaya awalnya 29 juta. Ongkos biaya tahunan min 9 juta dalam kurung P per A dikali 15% dikali 12 sama dengan min 9 juta dikali sama dengan min 9 juta dikali 5,4209 sama dengan min 48 juta 785.400 rupiah. Turun mesin tiap 2 tahun sama dengan min 2,5 juta dalam kurung P per F dikali 15% dikali 2 sama dengan min 2,5 juta dikali 0,7561 sama dengan min 2,5 juta dikali 0,7561 sama dengan min 1.643.750 rupiah. Turun mesin tiap 3 tahunnya tidak ada. Untuk nilai sisa sama dengan 3 juta dalam kurung P per F dikali 15% dikali 6 sama dengan 3 juta dikali 0,4323 sama dengan 1.296.900 rupiah. Jadi present worth untuk mesin B sama dengan min 20 juta 132.250 rupiah. Metode annual worth untuk mesin B. Ongkos biaya awal min 9 juta dalam kurung A per P kali 15% dikali 6 sama dengan min 29 juta dikali 0,26237 sama dengan min 7.642.873 rupiah. Ongkos biaya tahunannya min 9 juta. Turun mesin tiap 2 tahunnya min 2 juta dalam kurung A per F dikali 15% dikali 2 sama dengan min 2,5 juta dikali 0,465116 sama dengan min 930.232 rupiah. Turun mesin tiap 3 tahun tidak ada. Nilai sisa sama dengan 3 juta
dalam kurung A per F dikali 15% dikali 6 sama dengan 3 juta dikali 0,0114237 sama dengan 342.711 rupiah. Jadi annual award untuk mesin B sama dengan 749.606 rupiah. Untuk soal nomor 4, suatu investasi dengan modal awal sebesar 500 unit penerimaan dana investasi cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel di bawah ini. Untuk tahun pertama, cash flow-nya 250 juta, kumulatif cash flow-nya 250 juta. Tahun kedua, cash flow-nya 200 juta, kumulatif 450 juta. Tahun ketiga, cash flow 150 juta, kumulatif 600 juta. Tahun keempat, cash flow-nya 100 juta, kumulatif cash flow-nya 700 juta. Untuk tanda panah bawah yang 500 juta, itu adalah modal awal suatu investasi sebesar 500 juta. 250 dan 250 itu adalah pada tahun pertama. 450 dan 200 juta itu tahun kedua. 600 juta dan 150 juta itu pada tahun ketiga. 700 juta dan 100 juta pada tahun keempat. Menggunakan rumus PBD sama dengan N plus A min B per C min B dikali 1 tahun. Sama dengan 2 plus 500 juta dikurangi 450 juta per 600 juta dikurangi 450 juta dikali 1 tahun. Sama dengan 2 plus 50 juta per 150 juta dikali 1 tahun. Sama dengan 2,33 tahun. Jadi, payback periode dari investasi ini adalah 2 tahun 4 bulan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.